Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Kepala SDN 1 Taman Rejo, Bapak Khairul Mahmud, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar, yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta tamu undangan yang telah hadir. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini 21 Oktober 2023 dapat kita ikuti bersama kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 9. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dengan ucapan sholawat. Mudah-mudahan berkah sholawat yang kita lanjutkan mudah-mudahan mendapat sahabatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara pada hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan Kepala SDN 1 Taman Rejo, yang keempat adalah diseminasi calon guru penggerak modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh yang pertama Ibu Dina Andi Rahayu SPD SD, yang kedua Dwi Bujiratna SPD, dan yang ketiga Siti Adminah SPD. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali kegiatan hari ini agar diberi kemudahan dan kelancaran, marilah kita buka acara hari ini dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon berdiri.
Klinik 1 Tamanrejo kepada Bapak Khairul Mahmud SPD SD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa binikmatillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 1 Tamanrejo, dan kebetulan pada pagi hari ini kita juga kedatangan tamu dari SDN 2 Tamanrejo, Pak Budi dan Bu Yani. Selamat datang. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan tugas kita sehari-hari tanpa kurang sama apapun. Yang kedua, sholawat dan salam kita aturkan kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kita mengenal Muhammad SAW pada Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya selalu diakui sampai akhir nanti dan selalu mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesediaan panjang semuanya untuk menghadiri diseminasi budaya positif, yaitu modul 1.4 yang nanti akan disampaikan oleh 3 orang guru hebat kita, yaitu pertama Bu Dina Adriani SPDSD, yang kedua Bu Puji Ratnawati SPD, dan yang ketiga adalah Ibu Siti Adina SPD. Dari beberapa guru yang ada di SD kita, itu sudah ada 1 yang lolos di guru penggerak bahkan 7, yaitu Guru Rian Nurul Faiza, yang kebetulan pada hari ini tidak dapat bersama kita karena ada urusan dinas di Solo. Dan saya berharap pada ibu-ibu hebat ini kalian semuanya dapat melaksanakan tugas dan kewajiban, terutama di LMS, bagaimana caranya supaya menjadi centang hijau, dan ini akan menentukan kelulusan panjenengan. Selain yang terpenting adalah kehadiran. Nah, dengan adanya diseminasi budaya positif, saya berharap dapat bermanfaat bagi teman-teman guru yang lain, dan juga terutama yang paling utama adalah untuk siswa-siswa kita di SDN 1 Tamanrejo. Kedepannya saya berharap karena ini angkatan 9, untuk Bapak Ibu guru yang sekiranya belum mengikuti ataupun yang saat ini masih dalam tahap seleksi di angkatan 10, mudah-mudahan semuanya lolos. Semuanya lolos di guru penggerak. Walaupun kalau saya lihat di guru penggerak ini banyak sekali, selain dari tugas dan kewajiban panjenengan yang harus panjenengan kerjakan, tetapi banyak sekali rintangan-rintangan, terutama dari orang-orang yang mungkin saja tidak suka ataupun kebijakan pemerintah yang saat ini memang bertumpu atau bertitik berat pada guru penggerak. Untuk pendaftaran pengawas, untuk pendaftaran kepala sekolah, itu semuanya diambil dari guru penggerak. Oke. Dan ini saya yakin akan menyebabkan kecemburuan sosial. Dan saya berharap dari panjenengan semuanya tidak usah difikirkan ataupun dijadikan hambatan. Jadikanlah itu sebagai acuan ke depan panjenengan untuk tetap maju, dan jangan lupa dalam kegiatan guru penggerak ini jangan sampai menelantarkan
ya, siswa-siswa panjenengan semuanya. Saya yakin panjenengan di sini guru-guru SDN 1 Tamanrejo adalah guru-guru yang hebat, karena selama saya menjadi guru, menjadi kepala sekolah, baru di sini saya menemukan guru-guru sing kiranya dicolong mesti sholat ini. Oke, demikian sambutan dari saya. Sekali lagi, kerjakan tugas apapun yang diberikan oleh pengajar praktik ataupun fasil, sehingga panjenengan semuanya nanti dapat lulus menjadi guru penggerak di angkatan 9. Jadi saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu Dina Andi Rahayu, SPDSD. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan pada Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti diseminasi budaya positif pada hari ini. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan aksi nyata saya pada modul 1.4 budaya positif. Sebelumnya perkenalkan dulu, ini adalah beliau Pak Edi Rahno, adalah fasilitator saya. Beliau berasal dari Brebes, Jawa Tengah. Kemudian Ibu Yeni Sumiati adalah guru dari SMP Negeri 1 Blora. Beliau ini adalah orang-orang hebat yang membersamai saya selama sudah hampir 40% saya mengikuti guru penggerak ini. Juga Bapak kepala sekolah dan teman-teman yang selalu mendukung saya, memberikan semangat untuk mengikuti program guru penggerak ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Kali ini saya juga menghubungi ya Bapak Ibu, kita belajar bersama. Budaya positif pada modul 1.4 itu yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini ada 3 pertanyaan. Bapak Ibu kira-kira setuju nomor berapa? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Tidak, Bu. Tidak. Ada yang setuju? Tidak semua. Oke, pernyataan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju nggak Pak Bodan? Membersihkan halaman. Setuju? Oke. Kemudian pernyataan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju nggak Pak Bodan? Setuju. Oke. Kita akan temukan jawabannya pada materi selanjutnya, kita belajar bersama. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Coba Bapak Ibu berandai-andai, kita bayangkan di genggaman tangan kita ini ada sesuatu yang sangat penting bagi hidup kita. Kemudian ada orang yang mau mencoba membukanya dengan cara membujuk, mengancam, bahkan menghardik, merayu, menyuap. Teman kita itu ingin mendapatkan apa yang ada di genggaman tangan kita. Padahal di genggaman tangan kita itu hal yang sangat penting. Kira-kira Bapak Ibu semua akan membuka genggaman tersebut apa tidak? Tidak. Tidak? Tidak, betul.
Karena apa Bapak Ibu? Pak Budi, kenapa tidak membuka genggaman Pak Budi? Karena hal yang penting harus dipertahankan. Iya, hal penting harus dipertahankan, harus. Kemudian perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua kekuatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ilusi guru mengontrol murid itu pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih tidak melakukannya. Seperti kita tadi dalam genggaman tangan, kalau kita sudah berpegang teguh tidak mau membuka, dengan cara apapun orang lain membujuk, menghardik, mengiming-imingi, maka kita tidak akan membukanya gitu Bapak Ibu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengurangi suatu perilaku tertentu. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-muridnya berbuat hal-hal tertentu. Kemudian bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Jika kita ingin melakukan perubahan secara perlahan dan kemajuan sedikit demi sedikit, maka kita perlu mengubah sikap atau perilaku kita. Tetapi jika kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah cara pandang kita terhadap dunia, cara berpikir kita tentang manusia. Ini ada tabel stimulus respon berubah ke teori kontrol. Misalnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami, bukan mengubah tapi memahami, diubah menjadi memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku itu memiliki tujuan menurut teori kontrolnya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kita membuat Bapak Ibu, hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, budaya positif di sekolah itu dapat dilaksanakan dengan cara yang pertama menerapkan disiplin positif. Kemudian yang kedua memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Yang ketiga posisi kontrol seorang guru. 4. Pembuatan keyakinan kelas. Dan yang kelima penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Kita masuk ke materi yang pertama. Untuk menerapkan budaya positif adalah dengan menerapkan disiplin positif. Disiplin itu pada artinya itu belajar, dari bahasa Latin disiplinan. Namun dalam budaya kita makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Sekarang nilai-nilai kebijakan universal, yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal,
lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Menurut William Glasser, setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki tujuan. Jadi apapun yang kita lakukan pasti ada tujuannya di dalamnya. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka akan muncul motivasi intrinsik, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini adalah pendapat dari Diana Griffin. Nah, nilai-nilai kebijakan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia kita kenali dalam kurikulum yang kita gunakan saat ini, yaitu profil pelajar Pancasila. Ini adalah nilai-nilai kebijakan yang menjadi tujuan kita pada anak kita, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan bergotong royong kreatif. Nah, ini ada lagunya Bapak Ibu untuk mengenalkan nilai-nilai kebijakan pada anak-anak didik kita agar mempermudah mereka mengingatnya dan menerapkannya. Ada lagunya. Bapak Ibu tentunya sudah semua mempraktekkan di dalam kelas. Coba mari kita nyanyi bersama profil pelajar Pancasila. Untuk Bapak Ibu 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kurikulum saat ini hebat ya Bapak Ibu, ada nilai-nilai kebijakan yang ada di dalamnya, yaitu profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Kita dapat menerapkan budaya positif dengan menerapkan motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu berperilaku itu ada dua. Yang pertama itu adalah motivasi intrinsik. Motivasi ini terbentuk karena untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk menghindari hukuman, dan untuk mendapatkan imbalan, hadiah atau penghargaan dari orang lain. Itu motivasi intrinsik. Oh maaf, kebalik Bapak Ibu. Kebalik. Yang pertama itu eksternal ya. Yang kedua itu motivasi internal. Itu motivasi yang terbentuk karena untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, seorang guru hendaknya selalu berupaya menumbuhkan motivasi internal pada murid dengan cara menghindari kebiasaan pemberian hukuman dan pemberian hadiah atau penghargaan yang berlebihan, agar meminimalisir terbentuknya motivasi eksternal dalam diri murid. Mengapa harus seperti itu? Mengapa kok pemberian hukuman, penghargaan itu yang berlebihan tidak boleh? Jadi penghargaan, hadiah itu bisa menghukum. Kita bisa dihukum oleh penghargaan. Yang pertama, penghargaan itu menurunkan kualitas. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ada murid-murid kita suruh menggambar murid, kemudian kita nilai. Tapi ada murid yang merasa, oh kok dia sih yang nilainya bagus, yang dipamerkan, yang dipajang, padahal kan gambar saya bagus. Itu menurunkan kualitas. Dia yang merasa gambarnya bagus langsung down gitu Bapak Ibu. Kemudian penghargaan itu mematikan kreativitas. Ah, buat apa saya menggambar bagus-bagus? Lah dia yang jelek aja yang dipajang, gambarku yang bagus tidak dipajang. Buat apa? Saya gambar seenaknya saya sendiri aja. Kemudian yang ketiga adalah penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi buat apalah saya menggambar bagus-bagus, toh saya nanti tidak dipajang gambar saya. Tidak usah lah, saya tidak mendapat penghargaan dari Bapak Ibu guru. Saya menggambar seenak saya sendiri aja. Jadi murid itu motivasi intrinsiknya hilang. Jadi
penghargaan itu dapat menjadi sebuah hukuman. Kemudian perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi kita harus merubah hukuman itu menjadi sebuah konsekuensi. Misalnya, hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Ya, buat Bapak Ibu. Iya. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun batinnya. Tapi kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyamannya dalam jangka waktu pendek. Misalkan kemarin biasi ya, ada anak kelas 2 Yusuf kemarin deh, pas mengikuti senam sehat dia malah jongkok. Bu Yesi langsung, ayo siapa jujur, siapa yang tadi senamnya tidak mengikuti dengan baik. Misalkan deh, ayo lari mengelilingi lapangan, itu hukuman atau konsekuensi kira-kira? Konsekuensi gitu Bapak Ibu, karena dia tidak mengikuti senam, jadi mengelilingi lapangan itu sebagai ganti untuk dia olahraga itu tadi, singkat saja tadi. Kemudian hukuman itu paksaan, tapi kalau konsekuensi itu stimulus atau tanggapan. Hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman itu adalah konsep diri yang buruk. Tapi kalau konsekuensi itu konsep diri yang baik. Dengan hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Tapi kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi aturan. Jika dengan hukuman maka anak biasanya marah, biasanya merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Namun kalau konsekuensi anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, ya. Kemudian ini coba ada beberapa pernyataan. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Mari kita lihat jawabannya, apakah jawaban kita semua benar atau salah. Kira-kira betul semua? Ya, nanti bagus. Pemahaman Bapak Ibu sangat bagus, bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Kita lanjut, sudah memahami perbedaan hukuman dan konsekuensi, kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia menurut William Glasser itu ada 5. Yang pertama yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan dan penguasaan. Kebutuhan untuk bertahan hidup merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makan. Contohnya ketika anak yang selalu meminta bekal makan temannya, berarti anak tersebut melakukannya karena lapar, karena dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya untuk bertahan hidup. Kalau tidak makan nanti semaput. Nonton dia seperti saya kalau dia makanan berdua langsung biur nonton. Dia nanti kebutuhan Pak Wahyu, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Waktu nomor 1 itu Bapak. Kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima termasuk
Selanjutnya, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya dengan baik. Contohnya, ketika seorang anak yang membuat masalah untuk mendapatkan perhatian dari teman, guru maupun orang tuanya, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh anak tersebut ialah kebutuhan akan kasih sayang atau rasa diterima. Yang ketiga adalah kebutuhan kebebasan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka perlu banyak bergerak, menyukai hal-hal yang baru dan menarik, dan suka mencoba-coba. Contohnya, anak yang selalu diberikan bekal makanan dengan menu yang sama setiap hari oleh ibunya. Di sekolah dia dibuat masalah dengan mengambil paksa bekal miliknya. Itu karena dia bosan, dia tidak bebas memilih menu bekalnya karena ibunya selalu itu saja memberi. Seperti saya, bosan. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan kesenangan, merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Contohnya ketika anak yang sedang mengganggu temannya, anak tersebut merasa jika ekspresi temannya saat kesal terlihat lucu, itu dia merasa senang. Jadi dia memenuhi kebutuhan kesenangannya itu dengan mengganggu temannya. Yang kelima adalah kebutuhan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan yang dimiliki, dapat membuat pencapaian, ini dihormati, didengarkan. Ini merupakan kebutuhan penguasaan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Ini adalah contoh-contoh kebutuhan penguasaan. Apabila ada anak yang merasa hebat setelah mengganggu temannya karena temannya menjadi takut dan menuruti keinginannya, maka anak tersebut sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Coba perkataan sekarang kita baca. Bila aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas, katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Kira-kira ini anak ini sedang memenuhi kebutuhannya apa Bapak Ibu? Kesenangan. Kesenangan. Ada lagi mungkin yang berpendapat beda? Kebebasan. Oke. Pernyataan yang kedua. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut yang baru. Kebutuhan apa kira-kira? Kasih sayang. Perhatian, kasih sayang. Oke. Yang ketiga, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kebutuhan apa kira-kira? Kebebasan. Ada yang lain? Pemata. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu menunjukin ke teman-temanku. Selanjutnya inilah jawabannya. Yang ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas, itu adalah kebutuhan kesenangan. Kalau saat tangan guru di dalam kelas itu dia senang bernyanyi-nyanyi, dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu kesenangan. Kemudian ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut yang baru. Itu adalah kasih sayang dan yang rasa diterima. Dia kurang perhatian. Dia ini diperhatikan oleh ibu gurunya. Tiwas pakai jepit baru tapi tidak dia itu. Dia kalau tidak disapa, tidak tiba, kamu kok jepitnya baru, tidak seperti itu. Ada yang ditanya jawabannya malah dalam. Kemudian aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Ini adalah kebebasan. Kemudian selanjutnya biar tidak bosan kita SD di sini berarti. Monggo nggih. Monggo berdiri. Ini teksnya oleh mana kita mulai bersama. Jadi seperti ini tangannya ke atas. Boleh Pak Enggo penak tenang
Oke, Bapak Ibu. Ini Pak Wahyu. Ayo. Mari kita mulai dulu. 1, 2, 3. Mulai saenggoan rasane penak tenang. Mulai tong enggoan rasane penak tenang. Bola bali mulai rasane endut-endutan. Bola bali mulai rasane endut-endutan. Lagi nomor sampun. Sampun kita terima kasih Bapak Ibu. Sekarang ini ada sebuah ilustrasi. Pak Zulfikar adalah kepala sekolah yang baru ditugaskan di SMP Bina Generasi Muda. Sejak kedatangannya di sekolah itu, Pak Zulfikar mencoba untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekolah tersebut. Sebagian besar guru dapat menerima kehadiran Pak Zulfikar. Namun, ada beberapa guru yang selalu bereaksi negatif pada kebijakan-kebijakannya dan dengan frontal mengemukakannya di rapat guru mingguan. Salah satunya Pak Malik. Dalam rapat guru mingguan, Pak Malik seringkali mempertanyakan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pak Zulfikar tanpa argumen yang kuat. Rekan-rekannya sesama guru heran dengan perilaku Pak Malik ini karena sebelumnya ia dikenal sebagai seorang guru yang selalu mengikuti kebijakan kepala sekolah. Bahkan selama ini cenderung diam bila di rapat guru. Pak Hanafi, sahabat Pak Malik, mencoba mendekatinya dan menanyakan apa yang menyebabkan ia bertindak seperti itu. Ini adalah guru. Nah, jadi nanti Pak Malik bertanya kepada Pak Pak Hanafi. Nah, kira-kira pertanyaannya apa? Beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Pak Malik. Mari kita identifikasi kebutuhan apa yang yang ingin dipenuhi oleh Pak Malik. Yang pertama, jawaban yang pertama mungkin Pak Malik akan menjawab, kenapa sih kok kamu tadi melakukan hal itu saat rapat? Mungkin Pak Malik menjawab, iseng aja sih aku sebenarnya. Aku senang melihat kepala sekolah baru itu kebingungan kalau kutanya-tanya saat rapat. Ini merupakan kebutuhan kesenangan. Jadi Pak Malik itu senang kalau melihat bapak kepala sekolahnya yang baru itu bingung dengan pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian jangan seperti ini ya. Kemudian yang kedua, biar dia kenal sama aku dan aku ingin nantinya bisa deket sama dia dan kerja bersama dia kayaknya orangnya baik sih, baik, cinta dan kasih sayang. Ini kalau kepala sekolahnya baru rewel bahaya ini. Kemudian mungkin jawabannya saya sebenarnya nggak paham beliau seperti apa nanti Pak Zulfikar, makanya saya tanya-tanya saja daripada saya kelihatan tidak paham. Masa aku guru yang senior di sini tapi kelihatan nggak paham, malu dong. Berarti dia sedang memenuhi kebutuhannya yaitu penguasaan. Dia tidak ingin kalah dengan kepala sekolah. Kemudian yang keempat, mungkin jawabannya Pak Malik adalah gaya ngomongnya Pak Zulfikar itu monoton sekali. Bosan menjadi mendengarnya. Saya pikir tidak akan selesai-selesai. Ngomongnya begitu saja. Tidak ada cara lain ya untuk menyampaikan materi dia. Ini adalah kebutuhan kebebasan. Kemudian materi selanjutnya untuk menerapkan budaya positif di sekolah itu adalah dengan posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol itu ada 5, yaitu sebagai teman, pemantau, penghukum, pembuat rasa bersalah dan manajer. Ini adalah posisi kontrol. Yang pertama adalah
hukuman fisik maupun verbal. Contohnya, patuhi aturan saya atau awas ya, kamu selalu saja salah. Selalu pasti yang terakhir selesai. Nah, guru yang seperti ini itu biasanya adalah dia menerapkan posisinya sebagai seorang penghukum. Kemudian yang selanjutnya, posisi kontrol selanjutnya adalah pembuat orang merasa bersalah. Ini menggunakan keheningan atau kata-kata lembut yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, ini adalah pembuat orang merasa bersalah. Teman kalau betul bapak ibu melakukan hal ini? Pernah? Berarti posisi bapak ibu saat itu adalah membuat orang merasa bersalah. Kemudian yang ketiga adalah posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Posisi di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid, misalnya, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman itu adalah bila sesuatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan merasa dikecewakan. Posisi kontrol yang keempat adalah monitor atau pemantau. Ini berarti mengawasi ya Bapak Ibu. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Misalnya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ini adalah guru bertindak sebagai monitor atau pemantau. Yang kelima adalah posisi kontrol sebagai manajer. Posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Sebagai seorang manajer itu kita seharusnya berkata apa yang kita yakini. Kita ingatkan anak kepada keyakinan kelas kita. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Berarti kalau kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, itu adalah posisi kita sebagai posisi kontrol manajer. Mari kita tebak-tebakan lagi. Ada pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini yang mengatakan posisi kontrol apa? Saya kecewa sekali. Karena di posisi kontrol ada penghukum, ada teman, ada manajer. Kira-kira posisi kontrol apa ini? Penghukum. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira apa? Penghukum, pemantau apa? Penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Posisi kontrol teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Bapak kira-kira? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Posisi kontrol apa tadi? Membuat rasa bersalah. Mari kita betul, nomor salah jawaban betul. Ada yang betul, ada yang salah. Tidak apa-apa, kita masih bisa belajar menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah ini kesukaannya Bapak Wahyu. Coba diperhatikan Bapak Wahyu. Coba ini diperhatikan. Ada video yang sangat menarik. Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua,
Kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian ini apakah? Hah? Dari kupingan kan? Kenapa masih ada yang terlambat? Kalian mana? Kalian di mana? Ibu sudah bilang, ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang emang ya? Kayla, sini kok. Apa lagi alasan Kayla? Hah? Ketiduran kok lagi? Macet kok. Aduh. Nyetok kau Kayla. Jangan kerok. Gara-gara kau, kita semua hampir tidak belajar. Mentong ini, hukum tahu. Sudah. Jangan lagi sebentar. Kayla duduk kok. Tapi ingat kok besok, kalau kau masih terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Betul-betul ini Kayla, gak ada obat-obatnya. Kemarin sudah dilempari gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana Kayla? Assalamualaikum. Gak usah banyak alasannya. Berdiri bukan? Sepanjang pelajarannya ibu hari ini, kok berdiri terus di depan? Udah deh, terlambat deh. Sudah 1 jam lebih ini Kayla tidak datang. Kira-kira dia tahu kemana Kayla? Mungkin hari ini tidak masuk ibu, karena takut tidak dikasih surat orang tuanya. Pagi anak-anak. Masuk kok Kayla. Dan terlambat kok lagi. Kayla ke depan kok. Kenapa bu? Berdiri kok di situ. Hari ini saya nggak terlambat kok, dan enak saya kan dulu kok. Kok nggak masuk kok kemarin? Sekarang jelaskan kok kepada kita semua di sini, kenapa kok selalu terlambat dari malam kemarin kok nggak masuk? Kayla, jelaskan kok. Bicara kok. Kayla. Maafkan teman-teman, karena gara-gara saya kalian semua nggak belajar. Hari pertama saya terlambat karena mamaku yang berdarah. Harus diantar ke rumah sakit sebelum saya ke sekolah. Hari kedua saya terlambat ke sekolah karena harus ke rumah sakit. Setelah makan dengan mamaku, baru saya ke sekolah. Hari ketiga kemarin saya tak masuk sekolah. Aku harus mundur.
Bagaimana perasaan Bapak Ibu semua? Sedih ya, betul. Saya sudah menontonnya berkali-kali, tetap saja meneteskan air mata Bapak Ibu. Ini adalah perlunya kita memposisikan kita menjadi sesuai dengan posisi kontrol yang betul. Jangan sampai posisi kita itu membuat hati anak didik kita itu sampai sakitnya itu tidak bisa diobati, ibaratnya seperti itu. Ya. Jangan sampai kita menempatkan posisi kita pada posisi kontrol yang kurang sekali, Bapak Ibu. Pandai-pandainya kita menempatkan diri pada posisi kontrolnya. Oke, Bapak Ibu, kita ke materi yang selanjutnya, yaitu keyakinan kelas. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Jadi dengan keyakinan ini kita berarti telah menerapkan disiplin positif. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang tidak dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Dan yang terakhir yaitu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi dalam 1 tahun itu tidak itu saja keyakinan kelasnya, tapi kita tinjau bersama dengan murid-murid kita di kelas. Nah, ini adalah prosedurnya, bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang akan disepakati. Kemudian mencatat semua masukan, kemudian menyusun atau mengubah keyakinan kelas itu dari kalimat negatif menjadi kalimat yang positif. Misalnya kalimat negatifnya jangan berlari di dalam kelas atau koridor, kita ganti menjadi berjalanlah di kelas atau koridor. Kalimat negatifnya kita ubah menjadi kalimat yang positif. Kemudian yang ketiga, yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Kita tinjau apa yang anak inginkan, kita tinjau kembali. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka murid-murid dipersilakan meninjau ulang, menyetujuinya dan menandatanganinya. Keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Coba Bapak Ibu lihat. Selalu kita banyak tebak-tebakannya ini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelasnya apa? Bertanggung jawab. Oke, kita langsung saja nih Bapak Ibu. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya itu merupakan tanggung jawab. Keyakinan kelasnya tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Jadi harus menghargai orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini merupakan menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Ini merupakan keyakinan kelas keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Ini keyakinan kelas kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Ini menghormati orang lain bersabar. Gunakan masker. Berarti kita yakin akan kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini merupakan keyakinan kelas keselamatan dan keamanan. Materi yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Kita dapat menerapkan budaya positif di sekolah dengan
segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Menurut Diana Gossi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, tujuan mereka apa, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini dia ciri-ciri restitusi. Don't forget nih Bapak Ibu. Restitusi cirinya yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran bukan paksaan. Jadi restitusi itu bukan paksaan tapi tawaran. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan mencari cara yang paling baik. Kemudian restitusi itu berfokus pada karakter bukan tindakan, dan juga berfokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, segitiga restitusi itu Bapak Ibu, tanggapannya ada 3. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Contoh dalam menstabilkan identitas, kita bisa berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ini adalah tahap menstabilkan identitas ini dengan tujuan untuk membuat anak yang merasa gagal karena perbuatan salah menjadi positif terhadap dirinya. Kemudian tanggapan yang kedua adalah validasi kebutuhan. Misalnya dengan guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Nah, ini adalah validasi kebutuhan. Ini untuk membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Kita melakukan kesalahan itu, kita melakukan tindakan itu untuk apa alasannya? Ini adalah validasi kebutuhan. Tanggapan yang ketiga dalam segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Misalnya, apa nilai yang kita percayai di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang perlu kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Nah, jadi dalam menanyakan keyakinan ini, dalam tahap ini itu anak-anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, Bapak Ibu, berikut ini adalah penerapan budaya positif yang sudah saya lakukan. Ini yang pertama yaitu saya memperbaharui keyakinan kelas saya. Merevisi bersama-sama berdiskusi tentang direvisi Bapak Ibu. Kalian ingin di kelas ini itu seperti apa? Jelas? Nanti didiskusikan dengan teman-temanmu dan kamu yang kamu inginkan itu seperti apa? Seperti di kelas ini nanti akan kita dapat di akan tulis. Ayo silakan diskusikan dengan teman-temanmu. Kalian silakan tuangkan pendapatmu di sticky note. Jadi ini saya sekali mendayung 2-3 pulau Pantuli dengan curah pendapatnya saya bentuk diskusi dengan teman sebagainya. Silakan kalian tempelkan sticky note-nya di papan tulis.
tidak butuhkan itu berarti kalian harus apa? Saling menghormati, ya, saling menghormati. Sudah kalian menuliskan di sini, saya ingin terakhir bukti dari sampah. Belum ini ada yang sudah membuat sampah pada tempatnya. Berarti ini bukan apa ya? Dan sudah ada jadwal tiket, kalian harus bertanggung Selanjutnya saya menerapkan segitiga restitusi. Tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tindakan yang salah. Semua orang pasti mempunyai dan pernah bersalah, pernah melakukan kesalahan. Namun di sini dia tidak ingin mencari siapa yang salah. Nah, setiap orang melakukan sesuatu pasti ada alasan. Ini benar yang memang melihat kamu sangat
Kemudian tanggapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kalau begitu keyakinan kelas mana yang belum kamu lakukan? Menghormati dan menghargai orang lain. Ya, kamu ingat juga dengan keyakinan Allah kita. Kalau begitu, kamu mau mempunyai solusi untuk masalah ini. Saya akan meminta maaf dan menyatakan lalu bagaimana cara mengubahnya? Saya bersedia menerima masukan. Karena silakan kami meminta maaf kepada kita. Sama-sama saudara. Tanggapan murid kelas saya ajak mau negara itu. Saya belajar, saya murid Cina, saya senang Cina mengajak saya berdiskusi untuk menemukan solusi atas masalah yang telah saya buat. Saya senang Cina tidak memarahi saya dan saya berjanji tidak akan bersih lagi. Terima kasih Bu Cina. Terima kasih Bu Cina. Bapak Ibu, terima kasih. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya di diseminasi budaya positif ini ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semua untuk diterapkan di sekolah masing-masing. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian, terima kasih. Saya selaku MC apabila petak metode nggih kula ngapunten sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.